Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Batik Bordir Accessories Fair 2021. Sebentar lagi kita akan mengikuti talk show UMKM Fashion dan Aksesoris Jawa Timur menjadi eksportir global bersama kesurabaya.com dan Yayasan UKM Mendunia. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang masih berada di stand dari Dekranasda Jawa Timur, Sumeneb, Pasuruan, Gresik, Surabaya, jika berminat untuk mengekspor produk-produknya ke luar negeri dengan metode ekspor mudah, kami persilakan untuk hadir di panggung untuk mendengarkan penjelasan-penjelasan dari para ahlinya ekspor mudah. Sekali lagi, kami sampaikan kepada para hadirin sekalian yang masih berada di stand, yang ingin mengetahui bagaimana mengekspor produk-produk UMKM ke luar negeri, silakan hadir di depan panggung utama untuk mendengarkan penjelasan dari pakarnya. Baik, kita langsung mulai saja talk show kita hari ini, Ekspor Mudah bersama kesurabaya.com dan Yayasan UKM Mendunia. Langsung saja kita panggil narasumber yang pertama. Kami panggilkan yang terhormat Bapak Iko, founder dari Yayasan UKM Mendunia. Selamat malam Pak Iko. Bagus sekali bajunya. Berikutnya kami panggilkan narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Doni Anur selaku co-founder dari Yayasan UKM Dunia. Selamat malam Mas Doni aja ya, biar santai. Dan narasumber berikutnya yang sangat populer di kalangan UMKM Jawa Timur, nanti beliau akan secara langsung memberikan testimoni bagaimana beliau berhasil mengekspor produknya sampai ke luar negeri. Kita langsung panggilkan Ibu Heni, alias populer dengan nama Ami. Silakan Ami. Selamat malam Ami. Sehat Ami? Alhamdulillah. Wajahnya cerah ya, soalnya sudah berhasil ekspor ya. Baik, kita langsung saja karena waktu kita cukup singkat malam ini. Kita mulai dari Pak Iko dulu ya, selaku founder Yayasan UKM Dunia. Bisa dijelaskan Pak Iko, apa sih UKM Dunia, ekspor mudah, dan kok bisa metodenya memperingkas, mempermudah ekspor yang selama ini kita pikir sulit. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini. Terima kasih Cak Lutfi. Saya
Indonesia Cak Lutfi, dan sahabat-sahabat saya sebelah kanan ada Mas Dodi Anur, co-foundernya Foundation. Sebelah kiri adalah penggiat UKM kalibernya nasional, Surabaya udah nasional, udah kemana-mana soalnya. Dari ngajari yang saya tahu, waduh, pelatihannya luar biasa. Ini memang terakhir-terakhir udah naik kelas, naik derajat, jadi eksportir. Jadi gini Cak Lutfi, kenapa kita bisa ekspor, UKM bisa ekspor ya? Kita punya metode ekspor mudah berbasis digital teknologi dan logistik simpel. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, kita formkan dulu metodenya adalah UKM ekspor mudah berbasis digital teknologi dan logistik simpel. Mungkin suaranya kurang jelas ya. Mohon maaf saya. Oke. Jadi kemudian siapa sih UKM? Terus kemudian ekspor itu apa sih kok bisa misalnya bisa dilakukan UKM gitu ya. Jadi ekspor itu definisi sesungguhnya adalah memindahkan sesuatu dari wilayah PABN Indonesia keluar wilayah PABN Indonesia. Itu dasar hukum ketentuannya peraturan di Kementerian Keuangan Dirjen Bea Cukai. Selamat malam Bapak Alfian. Selamat malam Bapak. Monggo. Dari DPRD Surabaya. Oke. Selamat datang Bapak. Jadi definisi dari arti itu sendiri yang harus kita pahami terlebih dahulu. Soalnya pada umumnya yang namanya ekspor pasti yang pikirannya adalah containerize, barangnya banyak, besar, modal besar, cari buyer, pameran kemana-mana, dan jatuhnya prosedurnya susah. Ya, jadi kita harus tahu dulu apa arti ekspor itu sendiri. Ekspor adalah memindahkan sesuatu dari wilayah PABN Indonesia keluar wilayah PABN Indonesia. Even itu hanya 1 kilo, setengah kilo atau apapun yang Anda bawa ke luar negeri, dipindahkan ke luar negeri, keluar wilayah PABN Indonesia, itu sudah ekspor. Ketentuan ini tertuang di dalam ketentuan kepabeanan Indonesia. Ya, jadi keluar itu sudah ekspor. Nah, UKM dalam ketentuan tentang UKM sendiri ada usaha kecil menengah itu ada kategori yang kecil sekian M, yang menengah sekian M. Kemudian yang kategori besar sekian M gitu. Nah, padahal di hadapan kita semua, Bapak Ibu semuanya ya Cak Lutfi ya, UKM yang ada di kita yang perlu dibedahi lebih luas itu adalah UKM yang dasteran dan sarungan. Dasteran dan sarungan. Maksudnya UKM yang rumah tangga, yang punya produk, membuat sesuatu 1, 2, 10, 50, 30 dan lain-lainnya. Artinya bukan manufacturing besar. Bapak Ibu biasa main di international online shop, beli sesuatu dari luar negeri, marketplace ya, ini ada sponsornya Tokopedia nih. Ya. Nah, gitu ya. Itu gede-gede, kecil-kecil. Sama dengan seperti itu. Metode yang kami berikan adalah ekspor mudah berbasis digital teknologi dan logistik simpel itu. Nanti digital teknologi dijelaskan sama Mas Dodi. Itu untuk pemasarannya. Pemasarannya nanti mekanismenya ada yang marketplace dan non-marketplace. Marketplace-nya apa dan non-marketplace-nya apa? Apakah kita affiliate dengan satu marketplace atau tidak? Kami tidak mengajarkan nembeng di satu tempat, tidak. Tapi semuanya kita jalankan. Kenapa? Karena teknologi selalu berkembang. Bagaimana dengan perizinan? Nah, perizinan. Kami kategorikan untuk ekspor itu ada 2. Yang kategori personal eksportir dan corporate eksportir. Personal eksportir itu tidak perlu izin di awal. Tidak perlu izin di awal. Ada catatan khusus atau memang nggak perlu izin? Nggak perlu izin. Jadi Bapak Ibu semuanya punya produk sesuatu, dijual secara ke luar negeri, ada yang pesan, ada yang beli, ya, kemudian kirim, selesai, itu sudah ekspor. Itu yang kita gunakan sebagai branding up produk Indonesia di pasar internasional. Bapak Ibu punya batik bagus, punya kreativitas bagus, punya produk-produk yang unik dari Sabang sampai Merauke. Selama ini tidak ada yang branding upkan produk tersebut di pasar internasional. Nunggu ekspor kontaineran, dipesenin batik sekontainer aja udah. Belum modalnya, belum begini, ya jadi. Jadi kalau ini gitu. Nggak perlu perizinan, tapi masih legal kan? Masih legal. Tetap dilaporkan ke dalam sistem kepabeanan. Pelaporannya ada 2 mekanismenya. Kemarin beberapa waktu yang lalu di awal bulan Februari kami launching dengan KPBC Pelayanan Gresik itu menggunakan UKM itu bisa melaporkan single PEB istilahnya. Pemberitaan ekspor barang itu bisa dilakukan sendiri dan itu launching pertama kali di Gresik. Kami dampingi semuanya.
Yang kedua, sebelumnya kami tidak melaporkan secara personal, tidak single PIB, tetapi konsolidasi PIB yang melaporkan siapa kepabeanan perusahaan jasa titipan. Bapak pakai pos, itu yang melaporkan siapa? Pos. Bapak pakai merek merah, itu yang merah itu yang melaporkan. Bapak pakai yang ada kuning-kuningnya, yang kuning itu yang melaporkan. Jadi tetap mekanismenya terlaporkan di dalam sistem kepabeanan Indonesia. Cuma sekarang kan kita harus berpikir, loh Pak, biaya kirimnya mahal, Bapak Ibu. Makanya saya ini pengalaman saya adalah, background saya di logistik internasional. Kantor saya punya kantor di wilayah Surabaya juga, Jalan Tambak Usul 197. Pengalaman saya di Airlines Cargo Management. Saya 9 tahun di Malaysia Airlines Cargo, 2 tahun GM Cargo Mandala Tiger. 4 tahun terakhir sampai 2020 representatifnya Virgin Australia di Indonesia untuk kargo. Teman-teman kurir yang banyak itu adalah teman-teman semua. Kami membuat foundation tahun yang lalu, tujuannya adalah membuat mekanisme simple yang sekiranya mereka aware sama kita semuanya, sehingga kita punya biaya kirim murah. Kalau kirimnya mahal nggak akan diekspor Bapak Ibu semuanya, kan gitu. Jadi, nah digital tadi itu ekspor mudah berbasis digital, teknologi dan logistik simple. Digitalnya apa saja, mulai branding, perlu dikatain, nanti diajarin nih, market analisa. Bapak punya produk apa, Ibu punya produk apa, negara mana yang memungkinkan, nanti dijelasin nih. Kemudian berapa permintaannya, trennya apa. Market kita bukan hanya Sabang sampai Merauke, dan market kita bukan jualan rupiah, jualannya dolar. Kenapa harus ekspor? Nah, kenapa harus ekspor? Karena kita punya nilai keekonomian berbeda antara Indonesia dengan negara-negara. Keuntungannya berapa? Berkali-kali lipat, Bapak Ibu. Bapak Ibu di sini beli sesuatu, ya, dan di sini beli sesuatu harga batik seperti ini, 300.000, 400.000, atau baju-baju tertentu, atau yang sekarang lagi tren pasar internasional adalah eco-print. Eco-printnya lagi tren. Berapa harga eco-print? Dengan Bapak Ibu semuanya bisa lihat berapa market tertentu untuk eco-print di pasar internasional. Digitalnya nanti diajarin sama Mas Doni. Yang jelas jualan. Masalah di UKM semuanya, Bapak Ibu semua ini masalahnya di sini jualan semuanya kan masalah harus jualan. Produknya bagus, jualannya nggak ngerti. Produknya luar biasa, nggak ada yang tahu. Produknya luar biasa, di sini harganya biasa. Kalau di luar negeri, ingat nilai keekonomian masing-masing negara berbeda. Ibu Amik ini punya kopi, jualannya ke mana Pak? Kebayang nggak kopi 1 kilo sambal itu ada Mbak Diana, itu punya sambal roa, pasarnya mana Mbak Diana? Ke Taiwan. Kepikir nggak, wah harga ongkos kirimnya berapa? Makanya kami yang sudah pengalaman di bidang ini sharing ya, saya nggak ngajarin, sharing saja. Saya bukan instruktur, saya sharing saja. Kantor saya ada kantor juga di Terminal 2 Kargo, representatifnya satu kurir internasional. Tapi saya berafiliasi atau bekerjasama dengan semua kurir internasional, ada 8 kurir internasional. Tujuannya adalah memberikan servis harga terbaik karena tidak ada super kurir. Ya, tidak ada super kurir. Tapi kita mencarikan solusi yang termurah, terbaik. Kalau semua ini saya beberapa waktu yang lalu kehadiran Ibu Wakil Bupati Sumeneb. Dari Sumeneb ya? Dari Sumeneb. Kita lagi menggiatkan ekspor. Bagaimana menggiatkan ekspornya? Kita harus cetak eksportir baru. Siapa eksportir baru? Para UKM yang berawal dari personal eksportir. Kalau sudah pintar jadi naik kelas nanti corporate eksportir. Kalau udah corporate eksportir harus berbadan hukum, berbadan usaha. Badan hukum paling murah, paling mudah adalah IUMK. Koperasi bisa. Izin ekspor bisa dimudahkan semuanya. Buat NIB ekspor, semua kantor pelayanan bea cukai sudah memberikan klinik ekspor untuk Bapak Ibu, memudahkan membuat NIB ekspor. Ya, Pak Iko, kalau teman-teman UMKM yang ada di sini, se-Jawa Timur nih ngumpul semua di sini, kalau pengen ngerti dan belajar lebih tentang ekspor mudah, harus datang kemana ya? Sesuatu wawasan bahwa semuanya berhak untuk go internasional. Semua berhak dapat pembayaran internasional dan uangnya nanti masuk ke rekening Bapak Ibu semuanya melalui transaksi sendiri. Jadi tujuan kami sebenarnya UKM mandiri yang global. Dan yang paling penting adalah harga jual produk UMKM ini
berdasarkan mata uang yang beli. yang beli ya. Nah, Jadi yang bukan rupiah. rupiah Bukan. dan bukan melalui makelar ya. Bukan. Jadi nggak ada. Jadi Bapak Ibu. Jadi jadi nggak ada. bukan makelar. Gitu. Bukan makelar. Oke. Yang ada di sana itu memang barang-barang ada sebagai contoh pelatihan untuk eksportasi yang dilakukan secara mandiri, cara jualannya diajarin di sana. Kemudian contoh transaksinya dan Bapak Ibu nanti pakai mekanisme digital payment internasional. Dan itu nggak perlu kartu kredit, kartu debit. Meskipun emak-emak berdasar bisa. Bisa. Kami punya ada namanya Mbak Salsa yang di Jakarta, di Depok ya. Itu ikonnya adalah eksportir dasteran. Karena Gak usah jauh-jauh ke Depok, di sebelah saya ini. Oh iya. Sudah ada Ibu Hemi atau lebih populer dipanggil dengan nama Ami ya. Ami boleh cerita nggak sedikit aja awal mula ekspor itu bagaimana dan kesulitannya apa, dan dari UKM dunia ini solusinya bagaimana? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercerita tentang ekspor itu sesuatu yang membuat semangat jadi membara, terutama ketika saya ini yang sudah tuwir ya. Tuwir, gaptek. Masih muda. Jadi udah tuwir, udah gaptek, nggak pinter bahasa Inggris. Jadi ketika pertama kali ikut Trade Expo, kebetulan memang produk kopi yang kita pasarkan ini adalah menang di Festival Kopi Jawa Timur, sehingga kita mendapat kesempatan untuk menghadiri Trade Expo yang dihadiri 108 negara. Tetapi sayangnya di situ walaupun mereka suka banget dengan kopi kita, tapi karena kita terkendala dengan komunikasi waktu itu, jadi nggak bisa dapat buyer yang benar-benar follow up, hanya sedikit. Terus yang kedua ada Belanda waktu itu mau ngambil banyak, tapi ternyata kita tidak bisa karena dengan produk yang kita punya itu harus food grade, harus pakai surat segala macam yang ternyata rumit sekali, yang akhirnya akhirnya membuat kita ini merasa gak ekspor, gak pakai emas gitu ya. itu. Jadi lemes gitu aja, merasa bahwa kayaknya jauh dari jangkauan mata. Tapi ketika kita ketemu dengan Mas Iko di UKM Mendunia dan saya sekarang aktif di situ, itu sesuatu yang luar biasa yang membuka mata kita itu jadi mendelik tenganga. Kenapa? Karena dengan ekspor itu harus fit kontainer, ekspor itu harus menggunakan PEB, ekspor itu melalui kapal atau EMKL yang kita harus ke Sukopindo, ke Bea Cukai, ke segala macam. Ternyata di UKM Mendunia ini kita diajari cukup simpel, yaitu belajar bagaimana kita mengenal market di luar negeri. Caranya bagaimana mengenal market di luar negeri itu? Kita belajar kayak di marketplace di Indonesia, bagaimana mengenalkan produk kita dengan PD-nya untuk bisa berada di tingkat atas. Kalau misalkan di marketplace Indonesia kita sudah dikasih tahu oleh Mas Doni tahapan-tahapan untuk bisa di marketplace teratas, kita tinggal translate semudah itu. Jadi semudah menjentikan jari, kita sudah bisa di peringkat atas untuk di luar negeri dan kita mendapatkan buyer dengan mudah. Jadi produknya Ami ini kopi ya. Iya. Bapak Ibu sekalian perlu ketahui bahwa kopi adalah salah satu komoditas andalan Jawa Timur. Tapi sayangnya agak susah ngirimnya Iya, ini ya. karena Susah kenapa nih? Kopi ini termasuk pelapas, jadi termasuk sesuatu yang harus ada batasannya untuk ekspor, karena ada kopi, ada coklat, ada tembakau, itu adalah produk ekspor yang memang terbatas. Dan itu sulit sekali karena kita harus punya dokumen-dokumen yang luar biasa yang harus kita urus, mulai bagaimana kita punya kopinya, hasil kopinya, nanti harus ada produk ekspor kopinya, terus izin untuk kopinya sendiri, perkebunannya sendiri. Ternyata sesusah itu. Pertanyaannya, dengan cerita yang rumit tadi, kok bisa
sampai ekspor itu ceritanya gimana? Nah, itulah hebatnya di UKM mendunia karena kita akan diajari benar-benar di situ mulai bagaimana kita mendapatkan market dan kita bisa lolos untuk bisa mengeluarkan produk kita dan bagaimana produk yang lapas itu yang dengan batasan-batasan itu bisa sampai ke sana karena di sini kita belajar mulai mengenal bagaimana kita bisa mengenalkan produk kita sampai kepada pengirimannya yang mudah Dan murah. Oke, kita ke Mas Doni sekarang. Mas Doni ini kalau di UKM Mendunia selaku co-founder, tapi kalau lagi training, spesialisasinya apa nih Mas? Vokalis Mas. Vokalis. Aku tiba takon. Nah, boleh diceritakan secara singkat Mas Doni. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang ada di sini sudah sering ya beli semacam casing handphone dari luar negeri atau gantungan kunci atau apapun benda-benda yang remeh-temeh. Selama ini kita membeli dari luar negeri. Nah, di tangan Mas Doni dengan metode yang beliau desain, sekarang dibalik. Kita menjual produk meskipun satuan ke luar negeri, betul gitu Mas ya? Iya, betul sekali. Jadi ini adalah salah satu usaha ya, gerakan kebangsaan yang akan mengajarkan ke semuanya. Kita counter back. Kalau bangsa kita ini dipenuhi oleh produk-produk yang kita bisa bikin sendiri, sayang, UMKM akan mati secara perlahan. Dan yang dibunuh senang. Nggak terasa sebenarnya gitu kan. Nah, oleh karena itu saya juga punya cara gimana caranya Anda bisa menjual produk Anda berawal dari bondo experience. Jadi yang saya lakukan ini adalah based on real experience saya dulu. Jadi ketika saya menjual produk ini di pasar lokal ya, marginnya tipis, pesaingnya banyak, meskipun marketnya besar, kita berhubungan dengan teman kita sendiri. Nah, ketemu otong hijrah target market. Target marketnya kemana? Ke negara-negara tetangga. Nah, di era digital 4.0 ini banyak teman-teman milenial di sini. Ada yang mau praktek jualan mudah luar negeri langsung nggak? Mau nggak nih? Mau nggak? Katanya dong. Ada 5.000 orang semuanya mau gitu ya. Kalau mau, siapkan handphone Anda, ya, buka Facebook Anda. Kita akan langsung praktek. Anda nggak punya produk. Di sini nanti ada produk seluruh Jawa Timur yang Anda bisa jual hanya dengan modal foto aja. Ya, silahkan foto produk batik yang mulai dari Sumeneb, Bangkalan, Madiun, ada semuanya di sini. Silahkan difoto, lalu Anda jual. Tanyakan, Bapak, Ibu, harganya berapa? Ya, kalau ngejual ke luar negeri, jangan jual dengan harga murah, jual yang mahal. Minimal 100% dari harga yang kita jual di pasar lokal. Laku banget. Ya, laku banget gitu kan. Jadi range harga saya biasanya kalau menjual ke luar negeri untuk produk-produk yang didapat dengan harga yang sangat minim gitu kan, itu saya bisa ngejual sampai dengan 500% sampai dengan 1000%. 1000%? Iya. Kalau harganya 1 juta berarti berapa tuh ya? 10 juta? Iya. Bisa. Serius? Betul. Dan itu cuma pakai Facebook? Pakai Facebook yang termudah. Ya, yang termudah ya. Jadi media yang akan dibahas kalau saya dikasih hanya waktu beberapa menit nggak akan mungkin selesai gitu kan. Tapi saya akan share cara termudahnya. Bapak Ibu, kita akan jualan, mas-mas, mbak-mbak, kita akan jualan menggunakan media Facebook. Kenapa harus Facebook? Karena hampir separuh penduduk dunia itu menggunakan Facebook. Ya, jadi kalau sekarang Anda ngomongnya anak milenial sekarang, udah nggak musim, Instagram dong, Pinterest dong gitu kan. Kalau kita ngomong jualan, Facebook masih based on data dari Hotsuite 2021, Facebook masih menjadi nomor 1 media paling aktif sosial medianya. Ya, dan jualannya gampang. Saya dengan teman-teman di negara yang dituju. Risetnya di mana? Saya punya produk A, saya punya produk batik. Ya, produk batik itu ciri khas Indonesia. Kita riset, ada mbah kita yang baik hati, Mbah Google di sana. Ya, Mbah Google itu akan bisa mencari tahu di mana produk batik saya, batik tulis ini dicari, di negara mana dengan pencarian terbanyak, di kota mana, bahkan sampai dengan kotanya kita bisa mendapatkan datanya. Sudah dapat datanya, nah ini jualannya. Jualan paling gampangnya lewat Facebook.
Ya, monggo silahkan mas-mas, mbak-mbak milenial sana silahkan buka Facebooknya, ya, buka Facebook Marketplace. Ada gambar warung di sana, ya. Sudah biasa jualan di Facebook Marketplace. Kalau Anda sebagai penjual lokal sudah biasa jualan di sana, alhamdulillah, berarti Anda sudah biasa menjual. Kalau belum silahkan masuk di sana. Ada tombol warung, gambar warung yang ada di atas, silahkan diklik, maka dia akan masuk ke Facebook Marketplace. Ada yang sudah ketemu? Angkat tangan. Nih, depan, belakang. Oke. Ketemu. Yang sebelah sana? Ketemu? Oke. Ada Mas Arfa di sana, dibantu Mas Arfa ya. Mas Arfa, tolong ya Mas Arfa. Nah, kita akan belajar hanya semudah itu jualan ke luar negeri, ya. Lalu modal utamanya adalah foto ya, foto produk Anda. Nah, kalau Bapak Ibu atau Mas-mas Mbak-mbak belum pernah jualan ke luar negeri, ya, sekarang yang muncul di sana ada tulisan kota di mana Anda berada. Kalau Anda orang Surabaya, munculnya Surabaya. Kalau Anda orang Blitar, munculnya Blitar. Orang Madiun, munculnya Madiun. Ada warna biru di sana, ya. Silahkan diklik. Klik tombol itu, oke. Kalau sudah diklik, maka yang muncul adalah peta. Nah, udah ketemu? Udah, depan sudah, belakang. Sudah Ibu, ketemu? Mas-masnya, Mas Arfa, tolong Mas Arfa. Sudah ketemu ya? Oke, lanjut Mas Doni. Oke, nah kalau sudah ketemu petanya colong, karena petanya nakal dicubit dikit, cubit kecilin. Nah, kita nanti mas-mas dan mbak-mbak belum sempat riset data ya, tapi kita ngomong ke negara tetangga aja. Batiknya akan kita jual ke negara Malaysia, kotanya Kuala Lumpur, atau ke Singapura, atau ke Brunei Darussalam. Masih ingat peta Malaysia ada di mana? Silahkan dikecilkan. Di atas Sumatera kayaknya. Oh iya. Belum pindah kan? Belum pindah. Pelajaran kelas 4 SD nih gitu kan. Silahkan dikecilkan, tarik, geser, cari titik poin kota Kuala Lumpur di sana. Ya. Kalau sudah ketemu titik Kuala Lumpur, arahkan tepat tombol birunya di kota Kuala Lumpur, lalu klik yang bawah terapkan. Bisa ngikuti Ibu yang di depan? Hans, Kakak Di, sudah? Oke, lanjut ya. Ibu yang di depan, sudah? Belum? Yang sebelah sini, Mbak Di, tolong Mbak Di. Ibu yang di sebelah sini dibantu. Sambil kita lanjutkan ya Bu ya. Oke. Yang lain yang belum merapat, kalau Anda mau jualan ke luar negeri segera merapat ke sini. Kita kasih bocoran ini. Nah, kita kasih bocoran termudahnya. Nah, kalau Anda sudah berada di kota itu, ya, diklik kerapkan, maka tadi yang ada di kota Surabaya, Kediri dan sebagainya sudah berpindah ke kota Kuala Lumpur. Betul? Ke Brunei, betul? Nah, maka Anda akan ditawarkan penjual-penjual yang ada di negara itu. Ya. Sudah berganti jadi ringgit Malaysia, RM. Atau ke Brunei dia sudah berganti juga. Ya, ke Singapura akan berganti jadi Sing dolar. Itu. Nah, karena saya bukan pembeli, saya mau berjualan di sana, maka silahkan Anda klik jual. Nah, kalau sudah diklik jual, maka yang yang sudah muncul adalah produk yang ada di sana ya. Yang muncul itu adalah yang muncul di sana sekarang adalah Anda siapkan foto produk, judul, deskripsi dan sebagainya, ya. Foto produk terbaik ya yang mau dijual ya. Jangan foto orangnya, jualan orang lah. Nah, di sini tuh ada ribuan produk dan semuanya bagus. Batiknya luar biasa semua dari masing-masing daerah. Jadi Anda pastikan punya stok foto produk yang banyak. Kenapa? Karena satu foto hanya bisa dipakai satu kali upload. Ya, jadi siapkan foto yang banyak. Habis ini hunting. Ya, siapkan foto. Satu postingan bisa digeser slide sampai dengan 10 foto. Minimal satu foto. Kalau sudah satu foto, isi judul, deskripsi, dan diisi dan sebagainya, semuanya diisi sampai tawarkan pengiriman sekalian. Jadi kita siap untuk mengirimkan produk ini ke seluruh penjuru dunia. Berarti bahasanya bahasa apa nih? Bahasanya kita biasakan bahasa Inggris. Kenapa? Karena nanti kita akan menggunakan bahasa Inggris untuk transaksi internasional.
Tapi kalau untuk negara-negara tetangga jiran ya, kayak Malaysia, Singapura, itu pasti paham bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Tapi kalau Anda bisa bahasa Inggris, kalaupun nggak bisa, silahkan masukkan ke Google Translate. Ya, jangan lupa di deskripsi kasih call to action, kasih nomor WA Anda. Nanti orang akan kita closing di sana. Nah, kalau sudah selesai diisi semuanya, klik selanjutnya. Sip. Bisa ngikutin nggak nih, ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas, mbak-mbak? Aman, Bu? Sip. Yang ibu-ibu lo lancar. Sering Facebookan ya, Bu ya? Talk show rasa workshop ini ya. Nah, di sana klik selanjutnya. Ketika diklik selanjutnya, maka mas-mas, mbak-mbak, bapak, ibu yang ada di sini tinggal menuju persetujuan dari Om Marzuki, Om Mark Zuckerberg. Ya, kalau nanti sudah setujui, maka produk bapak ibu akan tampil di negara yang kita tuju tadi. So simple like that. Orangnya tetap di Surabaya. Yes. Tiba-tiba celing bisa jualan di Malaysia, Kuala Lumpur. Dengan cara termudah, Facebook aja, Pak. Aja. Belum yang lain. Ya, itu kalau kita punya satu akun. Itu kalau kita punya satu akun sama kayak kita punya satu toko, ya, toko gratis. Kita bikin toko di satu negara berapa puluh juta, Mas, gitu kan. Kalau Anda mau punya toko lagi, bikin lagi akunnya. Punya toko lebih banyak lagi, tinggal bikin akun yang banyak. Ya, akunnya bapaknya, ibunya, anaknya, kakaknya dipakai semua boleh ya? Dipakai semua boleh. Intinya satu akun itu untuk satu toko, satu negara itu lebih bagus. Gitu. Okay. Jadi dengan itu Anda kerjakan konsisten, ya. Sehari upload sebanyak mungkin, ya, sehari sampai dengan 10-20 bisa. Maka Anda tinggal tunggu lead masuk dari sana. Lead itu apa? Tinggal tunggu kontak masuk dari sana, pembeli. Apakah masih ada barangnya? Orang chatting, orang tanya-tanya gitu lah ya. Yes, betul. Ya, orang chatting, orang tanya-tanya. Ketika produk Anda difoto sebagus mungkin, jadi Anda nggak perlu pameran, ngisi dagang jauh-jauh, kita sewa booth dengan harga US dollar yang mahal dan sebagainya. Anda cukup dari sini, ya. Kalau rekan-rekan UMKM sudah ada generasi XYZ, ya nggak mampu, nih banyak teman-teman milenial yang bisa digandeng untuk itu. Jadi tidak ada alasan lagi bahwa ekspor itu susah. Ekspor itu tinggal bagaimana cara menjualnya. Jualannya mudah nggak sih? Mudah kan? Hanya lewat Facebook, Mas. Itu masih satu cara ya. Kita akan kupas banyak cara, ya. Tapi ya kita butuh beberapa hari untuk membahas itu. Ini adalah cara termudah yang Anda bisa langsung praktekkan. Jadi Anda yang sudah datang di Atrium ini tidak rugi ketemu dengan kita dari Yayasan UKM Dunia. Kenapa? Karena Anda sudah bisa menjual produk Anda ke seluruh penjuru dunia. Tinggal tentukan negara mana yang mau dituju untuk itu. Ya, transaksinya Anda nanti tinggal bikin, bayarnya pakai apa, semuanya ada gratis. Mau pakai PayPal bisa, TransferWise bisa, mau pakai MoneyGram, ya, mau pakai Western Union, semuanya bisa dan gratis. Itu Mas Lutfi. Mantap. Oke, yang terakhir satu, Mas. Oke. Harapan saya nanti Anda teman-teman di sini sudah bisa praktek semuanya. Semoga yang di sini adalah rekan-rekan dari rekan UKM yang ada di sini, atau nanti Anda ketika membantu menjualkan mereka, nanti Anda akan direkrut sama teman-teman produsen tadi. Terus yang terakhir, kalau sudah lead, sudah transaksi, dibayar di depan, langsung masuk ke rekening Anda, maka Anda wajib mengirimkan produknya. Ya, jangan sampai nama Indonesia tercoreng, kayak di salah satu marketplace kita susah bikin listing gitu kan. Kirimnya sangat gampang. Tinggal hubungi Mas Lutfi. Atau langsung datang ke kantornya UKM Mendunia Center tadi yang ada di Surabaya Sweet Hotel, lantai 1 di Jalan Pemuda Boulevard, sebelahnya Delta Plaza. Biasanya setelah workshop singkat seperti ini, rata-rata praktekkan biasanya 3 atau 4 hari akan ada pertanyaan masuk dari sana. Ya, pertanyaan masuk itu adalah kunci pertamanya. Jadi ketika sudah ada pertanyaan masuk, maka ada customer yang tertarik, interested dengan produk Anda. Ya, masalah closing balik lagi. Bagaimana Anda bisa menjual produk itu dengan baik, closing, ya, plus rezeki. Gitu. Tergantung amal dan perbuatan masing-masing. Gitu. Semudah itu Anda menjual produk ke luar negeri. Ya,
Bagi Bapak dan Ibu sekalian yang masih bingung apa yang dijelaskan Pak Iko, Ami, Mas Doni, kami punya komunitas namanya UKM Mendunia, bekerja sama dengan Gcraft Jatim. Nah, cara bergabungnya bagaimana? Nanti bisa menghubungi Kakak Di, yang katakan Kakak Di, nah yang di depan ini, atau bisa scan, kita punya barcode yang ada di roll banner ini, bisa scan, nanti akan diarahkan ke grup WhatsApp dan bisa tanya-tanya di situ. Gratis dong. Oke, siap. Waktu kita tinggal sekitar 7 menit, kita langsung closing statement sekalian Mas Iko. Terima kasih. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semuanya yang kami cintai ini, ya, mari kita tumbuhkan rasa nasionalisme kita dengan membrandingkan produk Indonesia ke pasar internasional. Bapak ibu semua yang tadi ajarkan adalah kategorinya adalah personal exporter. Nanti kalau udah paham hal ini, bapak ibu bisa belajar yang corporate exporter. Corporate exporter nanti akan belajar tentang regulasi negara asal, regulasi pengangkut pengirim, dan regulasi negara tujuan. Ini sifatnya sudah corporate. Bapak Ibu harus punya badan hukum, ya, yang terkecil adalah IUMK, itu udah bisa ekspor, ya, bisa koperasi, bisa PT, CV dan lain-lainnya. Itu sudah corporate. Sekarang belajar yang paling gampang. Kalau semua berpikirannya yang corporate, yang kontaineran, luar biasa susahnya nantinya. Itu jadi kita simpelkan dulu. Ayo kita belajar yang personal dulu, karena produk-produk yang ada di kita semuanya ini adalah produk-produk yang luar biasa kreatif. Oh ya, satu lagi Mas, saya titip. Baju yang kami kenakan ini adalah persembahan dari Etnura. Etnura, startnya dari situ. Etnik Nusantara Fashion Indonesia ini adalah asosiasi untuk teman-teman desainer fashion yang ada di salah satu yang ada di Jawa Timur. Dan produknya sudah mulai meluas ke pasar-pasar internasional dengan cara personal exporter. Gak perlu nunggu order kontaineran, gak sanggup gawe ini. Gitu, jadi paling gampang. Nanti juga kita ketemu di tanggal 11, acara di Jember bersama Ibu Kofifa. Yang Jember, mana di Jember ada kan nih? Ini dengan Pak Korwil Jember ya, bersama Pak Bupati juga, bersama Pak Hermawan Kertajaya, dan ketemu saya juga di sana. Nanti kita bicara tentang personal exporter, memperbanyak eksportir dasteran dan eksportir sarungan, gitu. Ya, sebelum menjadi corporate eksportir. Kita ingin dulu yang gampang-gampang, ya Lutfi, gitu. Ya, jangan dibuat hidup, jangan dibuat susah, buat mudah. Kayak anak sekolah yang mulai dari TK, ya, step paling mudah, SD, SMP, gitu. Ya, gitu. Jadi untuk ekspor juga sama, belajar yang mudah dulu, baru nanti kalau kebanjiran order baru ya, ke corporate. Seperti ya, itu, betul ya? Betul. Jadi kan memang ada beberapa komoditi yang memang tidak bisa personal, seperti hasil laut yang sifatnya harus besar, fresh fish, ya, pasarnya Malaysia dan lainnya di Jawa Timur. Ya, kemarin kayak yang Sumenep itu ya, Pak? Ya, Sumenep. Jadi kita ajarin nanti yang corporate eksportir di masing-masing daerah. Kita akan perbanyak eksportir di masing-masing daerah. Ini udah pesanan dari beberapa bupati, kabupaten, bukan hanya di Jawa Timur, Mas. Itu akan mencetak eksportir dari Badan Usaha Milik Desa, BUMDes. Karena kemarin kami kedatangan tamu dari staf ahli Kementerian Desa, Pak Samsul Widodo beserta dari Direksi Lion Parcel sebagai feeder penghubung dari seluruh Nusantara masuk ke hubnya, kita pakai hub Surabaya. Kemudian bersama Dirjen Bea Cukai kemarin yang hadir secara online ya dari Kabid Kepala Bidang Ekspor Dirjen Bea Cukai Pusat yang memang mensupport kegiatan-kegiatan kita untuk mensosialisasikan ekspor dari yang level paling gampang, karena selama ini jarang orang atau siapapun mensosialisasikan tentang ekspor di level pelaku ekonomi kecil menengah. Selama ini ekspor mesti yang eksklusif industri. Nah, pengalaman kami ini yang kami akan sederhanakan dan kami sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu pelaku UKM. Karena bapak ibu UKM ini yang 60% penggali stabilitas ekonomi nasional, tapi ekspornya masih 14%. Ini yang kita harus maksimalkan dan perlu dibanggakan juga bapak ibu semuanya. Produk UKM Jawa Timur tiap hari Sabtu pagi pakai Garuda Indonesia tujuan nampung 30 ton. 30 ton. Produknya UKM semua.
dari pete, sambal, produknya dan lain-lainnya. Kalau mau lihat boleh Jumat malam lihat di Juanda karena berangkatnya pagi pakai Garuda menggantikan slotnya Cathay Pacific. Itu real, produk UKM, real ya. Mama Buban Kofifa udah beberapa tahun yang lalu sudah disampaikan juga hal itu. Makasih. Benda ekstrim apa yang pernah diekspor melalui bantuan UKM dunia? Dari kami yang pernah ekstrim adalah kambing dengan charter flight 4 kali Kambing hidup. Kambing sound the sick. Iya domba. Jadi ini di Ibu Kofifa, Ibu Gubernur juga hadir di penerbangan keempat untuk melepas itu. Jadi kita ada 4 penerbangan pakai 737-500 kapasitas. Kalau kambing jumlahnya per flight sekitar 320 ekor. Total targetnya sebenarnya kemarin 2000 ekor di tanggal 19 sampai 21 Desember 2020 di Juanda. Itu 4 kali penerbangan semuanya kambing hidup, dan transaksinya bukan harga lokal, harganya adalah udah bukan FOB, bukan ekspor istilahnya, tapi sudah harga sampai di negara tujuan, sampai di sana, sehingga bayarnya tidak pernah datang ke Surabaya, nggak pernah datang karena pandemi, sehingga tenaga transaksinya bukan di sini, tapi kita udah harga sampai di negara tujuan. Sama yang dilakukan Bapak Ibu semuanya yang kita ajarkan tadi, Bapak Ibu jual ke negara tujuan itu udah disiapkan, sekaligus Bapak Ibu menjual atau mempersiapkan harga ongkos kirimnya. Ya, jadi ingat pembeli adalah raja. Bapak Ibu kalau beli sesuatu nggak ada ongkos kirimnya, tertarik, terus tapi suruh ngambil sendiri, nggak jadi beli. Jadi konsep sederhana. Jadi beneran kambingnya naik pesawat? Betul. Pertanyaannya adalah pakai paspor nggak tuh? Ya karena memang Brunei perlu ada kebutuhan. Memang ada kebutuhan. Iya, dan sampai di sana pun langsung dipotong. Itu bersaingnya kita dengan Australia yang memang negara produsen untuk live animal untuk konsumsi. Ya, jadi kami mendampingi untuk proses itu di bulan Desember kemarin. Alhamdulillah dari semuanya hanya mati 15 ekor. Yang mati tidak usah dibayar. Itu korporatnya yang mengeksporkan adalah Koperasi Peternak Indonesia Cita Berdikari namanya. Dan itu kambingnya dari mana? Sekitar Lamongan, sekitar Lamongan. Itu memang kambing, domba yang memang sudah ditreatment untuk dipersiapkan untuk ekspor. Kambing aja bisa diekspor, apalagi batik, bordir, aksesoris, produksi dari UKM se-Jawa Timur yang bagus-bagus ini. Oh iya, luar biasa bagus banget. Baik, terima kasih Pak Iko, Sama-sama. terima kasih Mas Doni, terima kasih Ami, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, Mas-mas, Mbak-mbak yang sudah mengikuti. Yang masih bingung boleh tanya-tanya, boleh ke Kak Kadi atau Mas Hans atau Mas Arfa, atau boleh langsung tanya ke Mas Doni, Pak Iko atau Ami juga boleh. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alfian, selamat malam. Oh alam ikut ah. Jangan gerak ya. Itu speednya. Ampun, HP.
kriteria ekspor itu mudah berarti UKM mendunia. UKM mendunia, ekspor itu mudah. Keren banget ya. Tepuk tangan lebih kenceng lagi dong, luar biasa. Kita sudah melihat ya. Tentunya semangat-semangat anak muda untuk ekspor. Wah, Iya, yang pastinya menjadi eksportir itu sangatlah mudah nih ya. Dia tidak menyebutkan mereka lainnya. Iya. Ya, terima kasih untuk semua yang sudah bergabung. Betul. Kita tadi ya, sangat baik sekali. Dan setelah ini kita juga masih Kita ada akan demo masak. ya. Oke. Ini udah mau masak-masak. Makan-makan ya di sini. Iya, ini masalahnya nih buat teman-teman yang sudah hadir. Boleh kita akan ada demo masak. Masaknya ini masak kari. Keren, ya. Kare ayam kampung. Kari ayam kampung. Betul. Ayam kampung ya, terus ada karinya juga. Benar. Jadi enak banget bersama dengan Bumbu Ekoli ya. Yang nantinya kita akan bersama-sama mengikuti proses-proses memasaknya Iya. dan bagaimana cara mengolahnya biar bisa jadi